Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kurang dari beberapa saat setelah Qin Chen memasuki bagian dari Demon Abyss, tanah percobaan celestial dan bagian dari alam celestial mulai perlahan-lahan menutup. Fluktuasi spasial yang menakutkan dan ganas menyebar, dan langit seluruh dunia iblis bergemuruh, akhirnya benar-benar mati. Setelah Qin Chen dan kucing hitam besar memasuki lorong Demon Abyss, wajah kucing hitam besar itu tiba-tiba menoleh ke satu sisi. "Chen kecil, sebaiknya kita memasuki cakram giok alam semesta. Sekarang jurang iblis ini juga telah mencapai akhir," ucap kucing hitam besar itu melirik ke belakang lorong dan berkata dengan cemas. Ekspresi Qin Chen juga sedikit berubah, karena pada saat dia memasuki lorong Demon Abyss, dia juga merasakan kekuatan kehancuran yang mengerikan, dan perasaan bahaya yang ekstrim ada di benaknya. Qin Chen tanpa sadar masuk langsung ke cakram giok keberuntungan alam semesta. Kurang dari 3 napas setelah Qin Chen memasuki cakram giok keberuntungan, ledakan mengerikan terdengar, seluruh saluran Demon Abyss mulai runtuh, dan tempat Qin Chen berdiri sebelumnya telah menjadi ketiadaan. "Chen kecil, apakah kamu baik-baik saja?" Baik Skeleton Ruder Master dan Mokara bertanya dengan gugup. Qin Chen tidak menyembunyikan persepsi mereka. Mereka secara alami bisa melihat dunia luar. Mereka semua terkejut. "Saya baik-baik saja," jawab Qin Chen menggelengkan kepalanya. "Qin Chen, tempat apa ini? Kemana kau membawaku?" Pada saat ini, sebuah suara bergema, dan kemudian Mokara dan Skull Ruder melihat seorang wanita terbang di atas. Itu adalah Murong Bingyun. Dan Murong Bingyun terkejut saat melihat Mokara dan Skeleton Ruder Master. "Itu kamu," kata Murong Bingyun. Ada warna yang luar biasa di wajah Murong Bingyun. Tetapi ketika Mokara dan Skeleton Ruder melihat Murong Bingyun, mereka bahkan lebih terkejut daripada dia. "Apa aku tidak salah lihat? Ini Murong Bingyun dari Istana Berkabut. Shao Chen, kamu mengambil semuanya, bahkan ibu dan anak," ucap Skeleton Ruder juga menatap matanya dengan ekspresi bingung, dan matanya penuh kekaguman. Baik Skeleton Ruder Master dan Mokara sama-sama mengagumi, dengan kekaguman yang tak ada habisnya di hati mereka. Qin Chen mengerutkan kening, kedua orang ini terlalu tidak bisa diandalkan. Dia berkata, "Kalian berdua, tutup mulutmu untukku. Jika kalian berdua akan berkicau lagi, aku akan mengikatmu bersama," ucap Qin Chen wajahnya berubah menjadi hijau. "Chen kecil, kami mengerti. Yakinlah, kami tidak akan pernah mengungkapkan rahasiamu," ucap Mokara dan Skeleton Ruder dengan tegas meyakinkan. Setelah membiarkan kedua iblis itu pergi, Qin Chen juga mulai memasuki tempat di mana waktu dipercepat dan mulai memperbaiki rantai. Dia duduk di depan Vena Suci tingkat Master Suci, dan mulai mundur dan memperbaiki rantai. Dia ingin meningkatkan basis kultivasinya. Meskipun sekarang basis kultivasinya sangat menakutkan, dia adalah sosok hegemonik, tetapi di surga, itu tidak cukup. Di masa depan, apa yang akan dihadapi Qin Chen adalah Master Top di Yaomi Mansion. Bahkan kali ini di Celestial Trial, informasi tentang dia akan menyebar ke seluruh Celestial Realm. Pada saat itu, Qin Chen akan menghadapi perhatian seluruh alam surgawi. Bahkan Guanghan Mansion dan Tiangong akan menghadapi tekanan yang luar biasa. Setelah seluruh alam surgawi memperhatikannya, banyak rahasianya sendiri mungkin terungkap, dan yang paling dikhawatirkan Qin Chen adalah krisis Yaomi Mansion. Jika krisis ini tidak diselesaikan, Qin Chen akan kesulitan tidur. Qin Chen harus melakukan segala kemungkinan untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan cara ini dia dapat menghadapi krisis yang akan datang dengan aman. Terutama setelah Qin Chen menemukan bahwa dia telah melangkah ke ranah penguasa dari almarhum Sage Surgawi, dan ingin meningkatkan kekuatannya, dia harus menyerap pembuluh darah suci tingkat guru suci.
Qin Chen tidak ragu-ragu, dia langsung menyerap urat suci guru suci ini dengan seluruh kekuatannya. Dan mengkonsolidasikan kultivasinya ke alam penguasa puncak sesegera mungkin, sehingga dia dapat mencoba untuk maju ke setengah langkah guru suci, atau bahkan masuk ke alam guru suci. Anak ini benar-benar mesum. Gumam kucing hitam besar itu menggelengkan kepalanya, dengan lonceng perunggu di mulutnya, bersembunyi dengan licik tidak tahu apa yang dia lakukan. Pada saat ini, Qin Chen sedang menuju ke benua Tianwu. Di belahan benua Tianwu, istana berkabut hari ini telah lama dihancurkan, tetapi istana berkabut menempati bagian terbaik dari seluruh domain bela diri, juga merupakan tempat paling fleksibel dari susunan teleportasi, dan masih merupakan inti dari seluruh benua Tianwu. Namun, istana berkabut saat ini bukan lagi kekuatan yang terpisah, tetapi telah menjadi tempat pertemuan Paviliun Candi, tempat pertemuan kekuatan utama dari seluruh benua Tianwu. Ketika semua penguasa Paviliun Candi berkumpul, alam semesta bintang yang luas tiba-tiba muncul di seluruh istana berkabut, yang mengejutkan semua leluhur. Itu adalah budak kulit hitam, Fu Qiankun, Lao Yuan, Mo Yuanbai dan lainnya. Budak hitam telah mengikuti Qin Chen untuk waktu yang lama. Dia telah mengikuti Qin Chen sejak di Tanah Lima Kerajaan. Saat ini setelah budak hitam memindai semua tuan di sekitarnya, dia berkata dengan suara rendah, "Pertemuan hari ini sangatlah penting. Itu tidak akan lebih remeh dari serangan orang suci 3 tahun lalu, dan itu tidak akan lebih rendah dari invasi iblis alien." Ucap Heinu. Mendengar itu, semua master alam suci yang hadir gempar. Budak hitam Heinu melanjutkan, "Semua orang harus tahu bahwa 3 tahun lalu, seorang master alam suci pernah menyerbu benua Tianwu saya, dan kemudian dibunuh oleh Chen Shao, master paviliun Qin Chen dari paviliun Candi kami. Ini menyelamatkan benua Tianwu kami dan pada saat yang sama memusnahkan krisis iblis alien. Sejak itu, benua Tianwu berkembang dan makmur. Pemulihan asal-usul benua Tianwu telah memungkinkan semua orang untuk memasuki alam suci. Hari ini, ada banyak master alam suci di benua Tianwu, dan saya pikir Anda semua juga tahu, bagaimana alam suci dibagi menjadi banyak tingkatan, termasuk orang suci fana, orang suci bumi, orang suci surga, dan selanjutnya. Dan di atas benua Tianwu kita, ada benua lain. Salah satunya adalah surga. Hanya karena beberapa masalah terjadi di surga, kita tidak bisa naik dan tidak bisa merasakan panggilan surga. Tetapi tidak ada kedamaian di surga. Faktanya, ada pembunuhan di mana-mana, bahkan lebih kejam dari benua Tianwu kita. Master ranah suci yang menginvasi benua Tianwu kita 3 tahun lalu adalah kekuatan tertentu dari surga. Dengan menjara asal alam bawah untuk memperbaiki diri, untungnya, itu dihentikan oleh Tuan Qin. Mendengar kata-kata budak hitam, semua orang mengangguk. Orang-orang biasa di benua Tianwu mungkin tidak mengetahui informasi ini, tetapi mereka, leluhur dari alam suci, juga memahami dan mengetahui dengan jelas. Heinu melanjutkan, namun, meskipun Tuan Qin telah berhasil mencegah pihak lain, benua Tianwu kita akan menghadapi krisis yang lebih serius. Karena pasukan khusus dari surga telah menargetkan benua Tianwu kita, dan akan segera tiba. Mereka adalah dari kelompok Ling Luling, yang telah menyerbu 3 tahun lalu. Ketika Heinu mengatakan ini, semua orang yang hadir terkejut. Adegan menakutkan 3 tahun lalu, mereka masih ingat bahwa benua Tianwu hampir hancur, dan sekarang, seberapa menakutkan penguasa surga jika mereka turun lagi. Kapan mereka akan datang? Tidak bisakah kita menolaknya? Kami memiliki begitu banyak master alam suci di benua Tianwu. Apakah Anda takut pada mereka yang hanya sebuah tim? Ucap semua orang berbicara. Budak kulit hitam mendengarkan diskusi mereka dengan semangat juang dan amarah, dan mau tidak mau berkata dengan suara rendah, "Waktu pasti kedatangan mereka tidak jelas, tapi itu mungkin sudah dekat. Untuk melawan mereka, Paviliun Candi kami telah meningkatkan kekuatan." Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.